Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga. Oke, di video gue kali ini masih dengan si Infinix Note 11 Pro ya, 11 Pro Infinix. Oke, desainnya cakep, gue suka, sama BAM kameranya juga gue suka. Seperti biasa kali ini gue akan kasih tips dan trik seputar Infinix Note 11 Pro ini ke kalian. Jadi buat kalian yang belum tahu, ikutin aja untuk video gue kali ini sampai selesai. Bagi kalian yang udah tahu, kalian tinggal skip partnya aja. Kurang lebih ada 14 tips dan trik yang gue mau bagiin ke kalian nih seputar Infinix Note 11 Pro. Oke, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu untuk Infinix Note 11 Pro gue ini, untuk sistemnya itu, wah kegelapan bentar. Sip. Untuk sistemnya itu sekarang sudah pakai XenOS yang generasi ke 10. Nah, versi 10 punya. Tuh. Basicnya tetap Android 11 ya, versi Android 11. Nah, sip. Oke, langsung aja. Tips yang pertama adalah kalian harus yang namanya cek garansi. Nah, cek garansi itu gampang. Jadi biar menandakan handphone kalian bener-bener kalian fresh unboxing baru atau hanya repacking ulang gitu. Jadi caranya gampang, kalian buka aja ke settingan. Lalu di sini ada yang namanya ponsel saya. Kalian scroll ke bawah. Di sini ada namanya kartu garansi elektronik. Nah, di sini kelihatan untuk garansinya. Bentar. Nah, jadi di gua ini sesuai ya. Jadi gua beli sama update garansi sampai setahun ke depannya di tanggal yang sama. Oke, di sini juga ada nomor email kita, sama model Infinix-nya juga ada. Sip. Jadi ya ini bisa jadi buat kalian tahu barang yang kalian beli itu repacking atau handphone bekas dijadiin baru di repacking ulang atau bener-bener garansi resmi fresh from the open 1 tahun gitu. Jadi cukup kalian cek di garansi elektronik. Oke. Tips yang kedua adalah setting layar atau refresh rate atau temanya menjadi tema dark mode. Nah, kalian buka ke setting, lalu pilih ke layar dan kecerahan. Di sini ada yang namanya refresh rate. Nah, ada dua ya refresh rate-nya, itu ada yang 120 Hz sama yang 60 Hz. Jadi kalau yang 120 Hz kalian bisa buat main game tuh enak. Animasi scrollingnya tuh, perpindahan gerakannya tuh smooth banget. 60 Hz itu basic aja. Jadi kalau kalian atau beralih refresh rate yang otomatis bisa. Ini dalam kondisi misalkan ini yang gue pilih yang otomatis sih biasanya. Kalau ketika kita lagi main game itu dia otomatis akan ke 120 Hz. Kalau kita sedang nonton video ataupun hanya sekedar pakai untuk sosial media, otomatis ke 60 Hz aja. Jadi dia otomatis. Ini juga bisa jadi untuk hemat baterai ya, nggak selalu yang 120 Hz. Jadi udah bagus layarnya dari si Infinix Note 11 Pro ini. Sama untuk tampilan tema gelapnya kalian pilih aja di sini. Nah, kalian bisa pilih tema terang atau tema gelap tergantung kondisi kalian sukanya mana. Kalau tema terang ya kelihatan putih. Kalau tema gelap ya gelap. Nah, gue biasa pakai yang tema gelap. Jadi lebih elegan aja gitu. Oke, jadi itu adalah tips dari settingan layar dan pengaturannya. Lanjut adalah setting multi jendela. Jadi multi jendela itu contohnya kayak gini. Kalian buka ke settingan aja. Lalu kalian pilih ke tambahan fitur. Nah, di sini ada multi jendela kilat. Sip. Jadi kita bisa kalau istilahnya PC itu kita bisa meminimize aplikasi gitu. Gue kasih contoh aja langsung ya. Suruhnya kan swipe 3 jari dari bawah ke atas ketika kita buka aplikasi. Gue kasih contoh, misalkan gue mau buka aplikasi Facebook. Nah, ini aplikasi Facebook gue. Kita swipe aja 3 jari dari bawah ke atas. Nah, dia udah masuk ke jendela mengambang, multi jendela. Nah, tuh. Kita bisa operasiin. Kita juga bisa operasiin handphone kita, ya kan? Contohnya gue buka Facebook sama buka YouTube, coba. Oh, YouTube juga bisa gue scrolling cuy. Jadi cakep nih tuh. YouTube gue scrolling, Facebooknya juga bisa gue scrolling. Nah, jadi kelihatan kayak tampilan pop up jendela gimana gitu, kayak istilahnya Windows gitu. Jadi keren ini fiturnya, cakep, gue suka. Jadi ini adalah fitur yang namanya multi jendela.
Tips dan trik selanjutnya adalah skala animasi. Nah, skala animasi ini penting juga sebenarnya buat lebih mempercepat aja kinerja dari handphone kalian. Oke. Karena kan refresh rate ini juga 120 Hz sebenarnya sih udah cukup, sebenarnya sih udah cepat, udah keren, kenceng gitu untuk layar gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita manfaatkan lebih lanjut untuk biar jadi lebih kenceng lagi dalam hal buka tutup aplikasi atau sekedar scroll-scroll sosial media. Caranya kalian buka ke settingan, kalian aktifkan dulu ya mode developernya, kalian buka ke ponsel saya. Di sini ada pilihannya nomor bentukan. Nah, di nomor bentukan ini nih, sebelah sini. Ini kalian klik 7 kali sampai kalian muncul yang namanya selamat Anda telah menjadi developer mode. Kalau gue kan udah pernah nih, jadi tidak perlu lagi. Gitu. Jadi ketika kalian udah mengaktifkan mode developer, kalian pilih ke settingan aja. Biasanya di paling bawah. Ke sistem. Nah, di sini ada pilihannya opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang ini kalian jangan lupa kalian centang hijau dulu ya sampai aktif. Lalu kalian pilih aja yang namanya skala animasi. Kalian cari ada tulisan skala animasi. Nah, di sini ada 3 ya, skala animasi jendela, animasi transisi, dan durasi animator. Bawaannya tuh 1. Ini harusnya 1. Karena gue udah custom tadi barusan, ini gue ubah jadi 0,5 semua. Jadi ada skala animasi jendelanya 0,5, skala animasi durasi animator 0,5, sama skala animasi transisinya 0,5. Jadi kelihatan gitu ketika kita buka tutup aplikasi tuh cepet. Sebagai contoh, gue buka Facebook langsung tuh jedanya nggak terlalu lama. Buka YouTube langsung, kalau muter tergantung koneksi internet kalian ya. Terus buka Play Store, no langsung twing. Apalagi buka Messenger tuh langsung twing. Jadi lumayan bisa mempercepat kinerja handphone kalian dalam urusan multitasking. Jadi skala animasi menurut gue lebih penting. Oke, lanjut, ada fitur yang namanya Smart Panel atau shortcut aplikasi. Gue kasih contoh aja langsung ya. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah shortcut aplikasi dan di sini adalah shortcut dari sistemnya. Ini bisa kita custom nih. Caranya tadi gampang, kalian bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kalian swipe tapi ditahan. Nah, atau dari kiri, swipe tapi ditahan. Tuh. Kelihatan kan ada shortcut. Ini bisa kita custom. Caranya kalian buka ke setting, lalu pilih ke tambahan fitur. Di sini ada yang namanya Smart Panel. Nah, di Smart Panel itu ada ya kayak gini lah untuk basic settingannya. Kita bisa kasih tombol getaran ketika kita swipe. Kayak gini dia akan bergetar-deret gitu. Oke, pengaturan panel. Nah, di pengaturan panel itu kita dapat dikasih 5 shortcut system. Kayak rekam layar, layar kunci, jendela mengambang, screenshot, atau blokir notifikasi. Maksimal bisa kita pilih 5 ya. Tapi kalau kalian mau ganti, kalian hapus aja dulu salah satu yang sebelah kiri ini. Misalkan blokir notifikasi, gue hapus. Gue mau masukin yang pindah. Nah, di sini udah ada yang pindah. Oke. Sama aplikasi juga bisa kita atur. Kalian klik yang jalur lebah yang sebelahnya. Aplikasi apa aja yang ada di shortcut gue bisa kita atur. Misalkan gue mau ngapus Lazada nih sama Translate. Misalkan gue masukin game-game gue semua. Sebagai contoh ya. Misalkan PUBG. Nah, terus Mobile Legend. Nah, ini udah ada game-game semua gue di sini. Coba kita cek aja dulu. Nah, ini ada shortcut system dan ini adalah shortcut aplikasi yang gue pilih tadi. Ada game gue udah muncul juga di sini. Nah, jadi itu adalah fitur Smart Panel. Ini buat fitur-fitur yang buat kalian para rebahaners atau magers. Jadi kalian kaum mager itu bisa, daripada kalian nyari aplikasinya, aduh ribet, buka aja ini. Kalau sekedar main game. Nah, main game apa nih? Mobile Legend, tinggal klik masuk ke Mobile Legend. Gitu. Jadi kan lumayan kan. Jadi mempercepat aja gitu hidup kalian. Bukan mempercepat memati ya. Lanjut adalah fitur yang namanya kunci aplikasi. Nah, kunci aplikasi ini misalkan aplikasi WhatsApp nih, ini kan kebuka nih. Kalau gue klik kebuka nih, mau gue kunci nih, biar privasi gue tetap terjaga aman gitu. Gampang. Kalian buka aja ke settingan atau setelan. Lalu kalian buka ke keamanan. Nah, di sini ada kunci aplikasi. Oke. Di kunci aplikasi biasanya kalau kalian baru pertama kali, kalian untuk ngatur ini dulu.
security-nya dulu, bisa sidik jari atau swipe. Kalau gue bisa dua-duanya sih. Aplikasi apa aja yang mau kalian kunci bisa. Misalkan contoh tadi WhatsApp, ini tinggal centang hijaunya nih, centang yang gemboknya nih sampai berwarna hijau kayak gini. Nah, misalkan WhatsApp terus sama Facebook dan Instagram. Nah, WhatsApp sampai Instagram ya. Kalau udah, kalian back aja. Coba gue buka WhatsApp, udah otomatis kekunci dan hanya bisa digunakan dengan sidik jari atau pola. Tuh. Atau Instagram tadi sama. Tuh. Oke. Jadi itu adalah fitur kunci aplikasi. Lanjut adalah tips dan trik soal aplikasi ganda, atau kalau di Infinix itu namanya Xclone. Nah, jadi Xclone itu kita bisa bikin dua aplikasi, contohnya WhatsApp ada dua, Facebook ada dua. Biasanya aplikasi sosial media sih. Kalian buka aja ke settingan, lalu ke tambahan fitur. Di sini ada yang namanya Xclone. Nah, di Xclone ini kita klik. Nah, ada 4 aplikasi sosial media yang ada di handphone ini. Bisa kita aktifkan semua atau yang kalian inginkan aja, misalkan Instagram. Nah, tinggal memasang tuh. Kalian klik aja sama WhatsApp, dia akan menginstal otomatis. Nah, kita cek hasilnya. WhatsApp udah jadi 2. Oke. Satu lagi WhatsApp kayak gini. Nah, sama sih. Dan Instagram juga udah ada 2. Nah, oke. Instagram yang kedua. Jadi menurut gue lumayan bagus sih buat kalian yang mobilitasnya tinggi, butuh banyak aplikasi yang sama. Ya, ini contohnya. Mantap. Lanjut adalah fitur navigasi sistem. Nah, navigasi sistem tuh yang ini nih. Ada 3 tombol navigasi virtual di handphone gua. Ini mau gue ubah menjadi yang swipe. Oke, caranya kalian buka ke setting, ke sistem. Di sini ada pilihan navigasi sistem. Nah, kalian pilih aja yang navigasi gerakan. Sip. Jadi untuk tombol-tombol navigasi virtual udah nggak ada, jadi bersih. Kalian tinggal swipe aja untuk pengoperasiannya. Tuh. Tinggal swipe aja atau masuk di sign app juga bisa. Tuh. Cakep. Oke, itu namanya fitur navigasi sistem. Lanjut adalah tips dan trik setting tampilan layar utama. Oke. Jadi caranya gampang. Kalian buka aja tampilan layar utama kalian. Caranya kita cubit aja. Sampai kalian nemuin icon kayak gini ya. Lalu kalian pilih menu. Nah, di pilihan menu ini ada banyak sih yang harus kita setting. Jadi pengaturan tampilan ini basic ukuran folder biasanya. Nah, kayak misalkan efek halaman, kisi desktop, icon kolom dalam folder. Nah, lebih ke ini sih, tampilan foldernya sih. Sama tampilan pada saat di home utama. Pengaturan gerakan. Aduh, mana nih? Ini swipe, gestur bisa kalian pilih sesuka hati kalian. Nah, lencana bernomor. Ini ketika kita ada notifikasi di salah satu aplikasi ini, pasti akan ada muncul icon nomor. Misalkan 1 atau 2 atau 3, berarti ada 2 atau 3 pesan. Kalian aktifkan aja semuanya. Sip. Jadi itu adalah fitur yang namanya setting tampilan layar utama. Lanjut adalah fitur asisten WhatsApp. Nah, gila, di Infinix aja WhatsApp ada asistennya loh, keren. Jadi yang pertama kita buka ke settingan. Oke, lalu kalian pilih ke tambahan fitur. Nah, di sini ada pendorong sosial namanya. Nah, pendorong sosial itu kita bisa mengkustomisasi. Ini sebenarnya WhatsApp sih, khusus aplikasi WhatsApp. Kayak misalkan kita mau ngubah suara kita ketika kita lagi ada di panggilan WhatsApp, bisa. Oke. Atau rekam suara pada saat obrolan kita di WhatsApp juga bisa. Video cantik, video call, muka kita jadi cantik bisa. Paket stiker. Nah, stiker-stiker yang nggak ada di WhatsApp, adanya cuma khusus di Infinix, kita bisa download. Mode kilasan. Kayak pesan yang dipanggil kembali akan ditampilkan di sini. Oke. Terus belum lagi ada flash LED untuk peringatan. Kalau kalian centang, ini flashnya menyala kalau ada WhatsApp masuk. Status WhatsApp bisa kita download. Oke, bersihkan WhatsApp kita bisa bersihkan. Mode WhatsApp, kalau kita lagi mau pakai khusus handphonenya buat WhatsApp, kita aktifkan aja mode WhatsApp. Jadi nggak ada notifikasi yang lainnya, hanya WhatsApp saja.
Jadi keren. Jadi WhatsApp aja punya fitur asisten sendiri, gila. Udah khusus banget WhatsApp. Jadi itu adalah fitur asisten dari WhatsApp. Lanjut adalah fitur spesial mode game atau game mode. Ini buat para gamer sih sebenarnya, yang nggak mau pada saat kalian main game itu ada di otak-atik atau ada insiden apalah. Jadi kita buka aja ke setting, lalu ke tambahan fitur. Nah, di sini ada mode game. Oke, ini jangan lupa kita centang dulu. Panel asisten game juga kita centang. Kita bisa ngeliat data game, berapa lama kita bermain game. Misalkan di sini gua ada Free Fire Max, udah 42 menit gue main game. Ini adalah statistik durasi kita main game per 7 hari. Ya kan? Pemakaian data maksudnya. Oke, sip. Lalu mode notifikasi pesan. Nah, notifikasi ketika kita sedang main game, notifikasinya akan gimana nih pada saat WhatsApp masuk misalkan, atau jangan mengganggu dulu sampai kita udahan main gamenya, atau muncul notifikasi pop up kayak gini, ada WhatsApp masuk misalkan, contoh gitu. Nah, ini tinggal kita setting aja. Oke, keren sih ada fitur-fitur gini. Anti kecanduan game. Nah, ini juga. Jadi durasi game, gue hari ini baru main game 3 menit 23 second. Data durasi game kita bisa ngecek juga kita udah berapa lama main game. Pengingat kesehatan, setelah 2 jam bermain nonstop atau 4 jam bermain game akan terakumulasi. Jadi ini bisa ada akumulasinya ketika ada notif ya. Wah, lu udah lama nih main game, udah 2 jam. Ini kita bisa kontrol pakai fitur ini. Atau kontrol orang tua juga bisa, nih harus masuk ke mode anak tapi ya. Menurut gue keren sih ada fitur-fitur kayak gini anti kecanduan game. Sama pengaturan lanjutan ini ya biasa sih, basic aja ketika kita bermain game, nggak usah ada notifikasi masuk. Manajemen permainan game, aplikasi apa aja yang termasuk ke dalam game dan bisa dimasukin ke dalam mode game mode. Pengaturan jendela mengambang. Nah, kalau misalkan ada notifikasi masuk pada saat kita main game, dia akan mengambang. Oke. Jadi itu adalah basic dari fitur dari mode game mode di Infinix Note 11 Pro. Lanjut adalah fitur dari split screen. Nah, split screen itu gampang sebenarnya. Kalau kita mau pakai 2 aplikasi di dalam satu layar ya. Yang pertama, misalkan kalian mau buka YouTube ya. YouTube sama Facebook misalkan. Kalian buka aja, masuk ke Recent App. Nah, di sini ada icon tanda sama dengan. Nah, kayak jendela. Kalian klik aja. Nah, jadi si YouTube udah ada di atas, sama aplikasi apa lagi satu lagi yang mau gue duain nih, asik duain. Misalkan contoh sama Facebook ya. Nah, jadi YouTube jalan, Facebook juga jalan. Jadi keren. Bisa kita custom juga untuk ukurannya. Mungkin YouTube lebih kecil, Facebook juga lebih besar bisa. Oke, jadi itu namanya fitur dari split screen. Lanjut yang terakhir atau yang udah masuk ke 14 nih, yang terakhir. Lumayan pegel juga bikin video kayak gini nih. Itu ada cari tema yang keren-keren. Nah, caranya gampang. Kalian cubit aja di sini. Mana nih cubit? Nah, di sini ada pilihan X tema paling bawah. Nah, di X tema ini banyak tema-tema yang keren. Kayak yang kalian kalau ini gue pakai tema bukan tema bawaan dari ini ya, dari Infinix-nya. Tuh ikonnya aja beda. Ya kan? Bukan tema bawaan dari Infinix. Jadi gue udah download sebelumnya. Nah, sini. Nah, kalian bisa download tema di pilihan tema. Nah, itu temanya banyak yang gratis-gratis, yang lucu-lucu, ikonik gitu. Icon-iconnya yang keren-keren. Nah, kalian bisa download. Kalau setelah kalian download ya tinggal kalian terapkan saja. Bagi contoh ya, gue download satu aja nih. Misalkan gue download tema ini. I'm apa nih? I'm Wu Ayam. Nah, kalian tinggal unduh aja di sini. Nah, kalau sudah kalian terapkan aja. Nah, oke, udah masuk ke tema yang baru tuh, ikonnya udah berbeda. Oke, jadi itu ada 14 tips dan triks buat kalian seputar Infinix Note 11 Pro. XOS-nya itu versi 10 punyanya. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian minta dibuatin tentang video apalagi untuk Infinix Note 10 Pro, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Pengen pamit? Bye.